Kami dari kelompok 2 ingin membahas kasus fraud tentang Satyam Computer Service dan keterlibatan KPPWC. Perkenalkan, saya Rahmat Sana. Saya dari Zara. Saya Cahya Aulia Zafira. Saya Dika Maulana Ibrahim. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Satyam Computer Service. Satyam Computer Service didirikan pada tahun 1987 oleh B. Ramalingga Raju dan menjadi salah satu perusahaan IT terbesar di India yang menyediakan layanan outsourcing dan konsultasi teknologi. Perusahaan ini tumbuh pesat dan berhasil masuk dalam daftar perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Bombay dan New York Stock Exchange. Satyam dikenal sebagai kebanggaan industri IT India dan menjadi simbol kesuksesan ekonomi digital negara tersebut. Namun, di balik citra kesuksesan tersebut, terdapat manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis untuk menampilkan kinerja perusahaan seolah-olah baik dan terus berkembang. Selanjutnya, yaitu ada skandal Satyam Computer Service. Pada awal 2000-an, Satyam menghadapi tekanan untuk terus menunjukkan pertumbuhan laba yang stabil demi mempertahankan citra positif di pasar dan menarik investor. Dalam upaya ini, CEO dan pendiri perusahaan, Ramalingga Raju, mulai melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan nilai laba perusahaan. Kecurangan ini dilakukan secara bertahap dan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan jarak signifikan antara laba yang dilaporkan dan laba sesungguhnya. Skandal ini terungkap pada Januari 2009 ketika Ramalingga Raju secara resmi mengirimkan surat pengakuan kepada Dewan Direksi bahwa laporan keuangan perusahaan telah dimanipulasi selama lebih dari 7 tahun. Raju mengakui bahwa terdapat saldo kas fiktif secara 1,4 miliar US dollar, pendapatan fiktif sekitar 976 juta US dollar, dan pembesaran laba operasi hingga 10 kali lipat dari kondisi sebenarnya. Manipulasi dilakukan melalui pencatatan invoice palsu, rekayasa piutang, hingga pembuatan laporan bank yang tidak nyata. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis fraud. Fraud pada kasus Satyam dapat dijelaskan menggunakan teori fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang pertama ada tekanan atau pressure. Tekanan muncul dari tingginya tuntutan untuk mempertahankan pertumbuhan, laba, dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Ramalingga Raju dan jajaran manajemen merasa bahwa kegagalan menunjukkan kinerja yang baik akan mengancam kepercayaan pasar serta nilai saham perusahaan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencari jalan pintas agar perusahaan terlihat tetap stabil. Yang kedua ada kesempatan atau opportunity. Kesempatan muncul karena lemahnya pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Dewan Direksi dan Komite Audit tidak menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Selain itu, auditor eksternal tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi independen terhadap bukti yang diberikan perusahaan. Dan yang terakhir ada rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi terjadi ketika manajemen menganggap tindakan fraud ini hanya bersifat sementara untuk menjaga citra perusahaan. Pembenaran inilah yang akhirnya membuat manipulasi terus berlanjut dan semakin membesar, sampai tidak lagi dapat ditutup-tutupi. Selanjutnya ada peran KPPWC dalam kasus Satyam. Pertama, KPPWC bertindak sebagai auditor eksternal yang bertugas memeriksa dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Satyam. Yang kedua, PWC tidak menerapkan skeptisme profesional. Angka-angka besar seperti saldo kas dan pendapatan tidak diuji secara mendalam. Ketiga, PWC gagal mengkonfirmasi bank secara langsung dan hanya mengandalkan dokumen internal dari manajemen yang akhirnya terbukti palsu. Yang keempat, prosedur audit yang dilakukan dangkal, terutama terhadap akun-akun yang beresiko tinggi dimanipulasi. Hal ini membuka celah fraud terus berlanjut tanpa terdeteksi sama sekali. Terus yang terakhir, independensi PwC dipertanyakan karena fee audit yang diterima jauh lebih tinggi dari standar, sehingga muncul dugaan auditor menjadi kurang objektif. Selanjutnya, kita akan melihat dampak dari kasus Satyam terhadap perusahaan, investor, dan industri secara lebih luas.
Dampak yang pertama, harga saham Satyam merosot drastis dari Rp544 per lembar saham pada tahun 2008 menjadi hanya Rp11,5 setelah pengakuan skandal pada Januari 2009, mengalami penurunan sekitar 98%. Kedua, investor mengalami kerugian besar, baik individu maupun institusi. Ketiga, penghargaan dan reputasi perusahaan dicabut secara bertahap. Keempat, ribuan karyawan menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan restrukturisasi organisasi. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pasar modal dan perusahaan IT India menurun drastis, sehingga pemerintah India mengambil alih manajemen perusahaan untuk mengendalikan situasi. Dan pada akhirnya, Satyam berganti nama menjadi Mahindra Satyam, dan kemudian merger dengan Tech Mahindra pada 2013 untuk restrukturisasi perusahaan. Setelah kasus ini terungkap, pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan akhirnya dikenakan sanksi hukum dan sanksi profesional. Berikut sanksi yang diberikan. Ramalinga Raju akhirnya dijatuhi hukuman penjara 7 tahun oleh Pengadilan Khusus CBI pada April 2015, serta dikenai denda sebesar 5 crore rupiah atau sekitar 800.000 US dollar. Selain itu, PwC dilarang memberikan jasa audit di India selama 2 tahun. Dan terdapat larangan bagi 2 partner PwC yang terlibat untuk tidak boleh praktik sebagai auditor selama 3 tahun. Kemudian PwC diwajibkan membayar denda sebesar 7,5 juta US dollar oleh US Securities and Exchange Commission atau SEC. PwC juga dikenakan sanksi oleh regulator India atau SEBI dengan denda sebesar 13 crore rupiah atau sekitar 2 juta US dollar. Reputasi profesional PwC secara global mengalami penurunan kredibilitas. Selanjutnya ada pembelajaran dalam praktik audit. Yang pertama ada skeptisme profesional harus dijaga. Auditor tidak boleh langsung menerima informasi atau dokumen dari manajemen tanpa mempertanyakan keakuratan dan kewajarannya. Yang kedua ada konfirmasi eksternal wajib dilakukan. Saldo kas dan akun material lain harus diverifikasi langsung ke bank atau pihak ketiga, bukan hanya dari dokumen internal. Yang ketiga ada independensi auditor harus diprioritaskan. Auditor harus bebas dari pengaruh ekonomi maupun hubungan personal dengan klien. Yang keempat ada pengawasan internal harus efektif. Komite audit dan dewan direksi harus aktif memastikan laporan keuangan dan proses audit berjalan sesuai standar. Dan yang terakhir, rotasi audit perlu diterapkan. Pergantian auditor secara berkala membantu menjaga jarak profesional antara auditor dan manajemen sehingga sikap kritis tetap terjaga. Lalu untuk kesimpulannya, kasus Fraud Satyam merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang mengguncang industri teknologi dan pasar modal dunia. Manipulasi laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan berlangsung lama karena lemahnya pengawasan internal perusahaan dan kegagalan auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga investor, karyawan, dan reputasi industri IT India secara global. Keterlibatan PwC sebagai auditor eksternal menunjukkan bahwa kualitas audit sangat menentukan integritas informasi keuangan yang diterbitkan perusahaan. Skandal ini menjadi pengingat penting bahwa tata kelola perusahaan, etika profesional, dan proses audit harus dilakukan dengan disiplin, skeptisme, dan integritas tinggi untuk mencegah terjadinya fraud yang merugikan banyak pihak. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.